ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summal awliya wa syuhada wa salihin wal ulama al alimin wal jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kiram syaurillahu lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga pada malam hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di majlis kita, Majlis Riyadul Jannah ini, dalam rangka pengajian kita. Mudah-mudahan dengan berkat pengajian kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala, dosa guru-guru yang melajari kita diampuni Allah Ta'ala, dosa mama lawan abah kita diampuni Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita ini alim seperti guru-guru kita Ustaz Abdul Rahman Asyami, Ustaz Angku Ahmad Fadil Profesor Guru Negara Abbas itu, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita baratan husnul khatimah, dan Allah jadikan kita baratan istiqamah, istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam beribadah, istiqamah dalam bermajelis. Allah hindarkan kita baratan daripada sifat malas atau kulir. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan dengan berkat salawat kepada Nabi, kita berataan menjadi orang yang berhak mendapatkan syafaat Rasul. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka al-matlubi a'tini mahabbataka wal ma'rifataka. Ketika Imam Ibnu Arabi wafat, maka ketika Manasin hendak wafat, kalimat yang terakhir diucapkan sini itu ya yang hendak kita baca tadi gunai. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wal ma'rifataka. Inilah Pak Irwan naik kalimat yang dibaca di akhir hayat daripada Imam Ibnu Arabi. Dan inilah kalimat yang membuat Sidin wafat dalam keadaan husnul khatimah, yaitu akhir daripada kehidupan beliau itu baik, akhir yang baik. Mudah-mudahan kita beritaan juga apa itu akhir daripada kehidupan kita itu adalah akhir yang baik. Nah, kita sudah membahas tentang peran-peran daripada masing-masing roh, ya kah, peran-peran daripada masing-masing roh. Kemudian yang terakhir, orang yang ikhlas karena Allah. Kita mulailah dari satu paragraf di atas, hadis riwayat Abu Nuaim, ada kamu di atas segan. Orang yang ikhlas karena Allah selama 40 hari, niscaya mata air hikmah akan mengalir dari hatinya melalui lisannya. Jadi ada dua teknik mencari ilmu. Pertama, ada yang sifatnya dari hujan. Hujan itu dah anu anak, dah anu ada, dah anu kalida. Ya, kalau
Dan sifat hujan itu kada kekal. Artinya ketika mana saat hujan itu hujan ya hujan. Tapi ketika mana saat itu kada hujan, maka ya kada hujan. Berbeda dengan mata air. Nah, kalau mata air senantiasa mengalir, senantiasa memancar. Ya kalau gon, senantiasa ada mata air itu mengalir dan memancar. Ya kalau sal. Maka mata air itu diibaratkan ilmu batin. Orang yang mendapatkan ilmu daripada hujan itu diibaratkan daripada ilmu zahir. Jadi menuntut ilmu itu ada dua, dan guru pun ada dua, ada guru zahir, ada guru batin. Dan orang mendapatkan akses ilmu pun ada dua, ada akses secara zahir dan ada akses secara batin. Kalau akses secara zahir itu inya mendapatkan ilmu dari mata dan telinga. Karena sumber informasi yang sampai kepada kita boleh jadi lewat mata, yaitu lewat melihat dan juga lewat membaca. Tapi boleh jadi dari telinga, yaitu melewati mendengar. Ya alagon. Nah ini orang awam di situ. Tapi bagi orang wali, orang hawasul hawas, mereka itu mendapatkan ilmu dengan cara ilham. Fa'alhamaha, diilhamkan oleh Allah Ta'ala. Diilhamkan tuh boleh jadi laduni, boleh jadi inspirasi dan lain sebagainya. Itu ilham bagi orang-orang yang ma'rifat. Karena kadang mungkin Allah Ta'ala itu secara hakikatnya stop memberi ilmu. Ya kalau makanya ilmu ini berkembangnya ilmu itu baik ilmu agama atau ilmu apapun, itulah cara Tuhan mengajarkan ilmu melalui ilham dan hati manusia. Dan itu senantiasa ada. Ya kalau salah senantiasa ada. Dan orang nang apa ngarannya belajar mendapatkan jalur menuntut ilmu melewati ilmu batin yang sifatnya itu laduni, maka senantiasa ia mendapatkan ilmu 24 jam mendapatkan curahan ilmu. Itu seperti mata air salah. Kayak apa caranya? Ikhlas 40 hari. Ikhlas dalam tasawuf beda dalam fikih. Kita sudah belajar ikhlas dalam fikih. Ya kalau ada mengharap dunia hanya mengharap surga. Ketika bersedekah, ya bersedekah yang penting 70 kota di surga itu nah. Ya kalau peruan. Tapi pulang ikhlas dalam tasawuf, nah itu lain lagi. Ya kalau al-ikhlasu huwa tabarru anil hauli wal quwwah. Nah disebut dengan ikhlas itu adalah melepaskan diri daripada punya daya dan upaya, dan melepaskan perasaan diri daripada mempunyai kekuatan. Artinya menghilangkan diri, mempanahkan diri, kadang merasa diri ada. Ya kalau bukan aku lagi, tapi nang dipandang dia. Sebagaimana ini, bukan kapas lagi nang dipandang kayu. Maka orang nang makrifat ketika ditakoni ini apa? Ini adalah kayu. Karena ini memandang dari sisi batin. Apakah kapas ini menyatu dengan kayu? Bukan. Kalau kapas menyatu dengan kayu itu disebut dengan hulul. Hulul itu dua benda menyatu. Nah kayak orang kesurupan toh. Ada kita, ada jin menyatu. Nah dua benda nang menyatu ini disebut dengan hulul. Atau ittihad. Ittihad itu titisan modelnya kayak itu. Kada. Jadi bukan hulul, bukan dua benda nang menyatu, bukan dua ittihad, bukan titisan, tidak. Tapi tajali. Maka nanti lenyap kapas ini kepada kayu. Lenyap nih tisu ini kepada kayu. Kita pun lenyap kepada dia. Itulah ikhlas. 40 hari hanai ikhlas. Maka pengajian kena seminggu sekali. Senantiasa pengajian bersama Allah. Allah langsung yang mengajarkan. Mana dalilnya? Dalam Al-Quran surah Al-Alaq, Allamal insan malam ya'lam. Kami di Tuhan mengajarkan kepada manusia apa nak ini ada ketahui. Tuhan langsung firman-Nya. Itu firman-Nya. Nah kita sedang menuju ke sana. Walaupun kita sadar kita ini masih ilmu zahir. Allah walaupun mengaji tasawuf aneh, kita masih mendapatkan ilmu masih dari panca indera.
kada keluar daripada melihat, kada keluar daripada mendengar. Malam ini ya kita melihat kitab, melihat, kemudian mendengar, aku menjelaskan melalui ceramah ini mendengar. Ya kalau Pak Erwan, tapi setidaknya kita sudah paham deh, oh demi caranya. Nah ikhlas di sini guna ikhlas dalam tasawuf, menghilangkan diri, panat ikhlas. Sebab selama masih mengakui aku ini ada, kada ikhlas sebetulnya gunanya. Ini amalku, lalu tak akui ini amal kita. Nang diharap dengan kita beramal dapat surga Allah Ta'ala, itu masih belum ikhlas. Apalagi nang diharap surga. Surga itu makhluk sebagaimana dirimu. Pahamnya kelahan. Nah lanjut. Maka keuntungan lainnya dari mereka yang memaksimalkan daripada peran roh sultani adalah mampu melihat jamalullah dalam setiap keadaan. Makanya ada 4 kalau gue melihat jamal, jalal, kamal, kahar. Jamal itu keindahan Allah. Melihat sesuatu yang bagus, tajali jamal Allah pada dirinya. Ya kalau melihat bini seorang istri, bungasnya bini ulon, ya kalau itu pandang itu tajali jamalullah pada dirinya. Melihat orang pina penyarikan, muha pina karau, itu tajali jalalullah pada dirinya. Kayak itu aja Rehana. Melihat pulang pina sempurna, pina bagus, perfect nih. Tajali sifat kamalullah. Melihat pula pina berentakan, pina korisaan, pina jerembaan, pina tahamburan. Itu bahasa Inggris berentaan tuh. Maka itu adalah kahar Allah. Jamal, jalal, kamal, kahar. 4 kutub itu senantiasa dilihat. Simpulakan pulang ke 4 tuh nyatanya di sifat yaitu Nur Muhammad. Nah, hanya taruh sifat Nur Muhammad. Ini paham gak? Oleh aku nang hari nang berminggu-minggu nih nang ulai kayak ini Pak Irwan. Kalau pokoknya jangan di kapar. Pampihan hasil pengajian di kapar kan lagi nyambet isu, nyambet kayak gini nah. Sukses kalau itu hasil di mana aja ngaji di kapar aja ya kalahan. Allah Ta'ala berfirman. Nah kalau urusan hati-hati kada kau berdusta. Maka zabal fuadu mara'a. Hati tidak mendustakan apa yang telah dilihat. Nah kalau nyamuntung bisa berdusta. Jadi amaliyah nang paling baik itu di dalam hati. Zikir dengan lisan itu bagus salah. Bagus daripada kata berzikir. Tapi kalau zikir dengan lisan disertai dengan hati lalai, hati gaplah, maka tidak ada nilai bagi ulama tasawuf. Bagi ulama fikih itu ada nilai guna karena dengan inya berzikir dengan lisan walaupun hatinya lupa, setidaknya inya terhindar lisan itu dari perilaku maksiat. Terhindar dari gibah, terhindar daripada menyambat orang, terhindar daripada menguyak orang. Kadang-kadang menyambat, aku ini kadang-kadang menyambat orang, padahal hanya menyambat. Ini kadang itu, malah aku ini kadang-kadang menyambat. Memang nang tadi itu kadang nyambat leh. Ya aku ini kadang menyambat, cuman pas aku sambat. Apa? Ya sama aja menyambat. Nah itu. Jadi hati itu kadang komunistan. Kalau zikir dengan lisan bagus. Ya kalau bagus zikir dengan lisan. Tapi mana yang lebih abdal? Zikir dengan lisan kan zikir dengan hati kah? Abdal dengan hati. Karena hati itu kada bisa berbohong. Lisan ini masih tercampur perane. Ya kalau saat ini bagus ya lisan kita. Kita gunakan untuk membicarakan ilmu. Kita gunakan untuk membicarakan Allah dan Rasulnya. Karena membicarakan orang tuh ya. Sian aja. Marah saja. Kaulah. Baru sian aja marah saja. Menghina pula. Kadang-kadang bisa memuji, bisa menghina. Nah, telah mentok. Ya kalau maka zabal fuad, hati itu kada pernah berbohong terhadap apa yang dilihatnya. Ya kalau buat kita misal melihat rumah orang pindah kada nyaman, hati itu bergeritik dah. Kada nyamannya dipandang.
Tapi bila orang menyambat, Pak bagus saya kalau bagus saya, jadi kita bagus, mantap banget ya. Kali dia orang kayak ini aja, kali dia kayak itu kan baik Pak. Ya kalau orang misalkan orang kada bisa memasak pun ya, dederhin talo, oh ya jangan kebanyakan masin. Mun hati sudah gerutok deh, Pak masinnya, jadi kita. Anu mun lapang pakai pemasakan ulon je. Nyaman bahkan ada orang memasak kayak ini je. Kita ada kemasinan pun ada. Jadi hati kada pernah berdusta. Nah maka kita beramal dengan satu anggota yang kada pernah berdusta. Hati inilah amal makrifat batin. Dan ini kada kawa diketahui orang kecuali seorang dirobong ngarulah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda seorang mukmin adalah cermin mukmin. Jadi mukmin yang satu itu cermin daripada mukmin yang lain. Maksudnya kayak ini Pak Irwan. Kawan kita itu cerminan kita. Pahamlah. Jadi cermin seorang mukmin itu mukmin yang lain yang menjadi cermin baginya. Makanya Pak Irwan, orang yang baik akan Allah kumpulkan dengan yang baik. Orang yang katuju bermajelis akan Allah kumpulkan dengan ahli majelis. Ya kalau ini kita ini sesama majelis, ini muslim berdaan muslim akan. Maka kita ini masing-masing karena kita ini sesama muslim menjadi cermin antara sesama kita muslim. Tapi membuntak pang ini sesama ini juga. Nah, maka ujar Nabi apabila engkau hendak melihat kayak pak orang tuh lihat kawanannya. Jarang pang guna kawanan mabok seorang kande. Di tengah mabok seorang setelan wali kutub ada. Aku kan ada 4 minum, bujur ya, ada 4 minum. Makan pelongsornya aja, makan di sakura, bujur aja. Tapi setidaknya ika meridho terhadap perbuatan itu. Dan kada mengingkari terhadap perbuatan, disitulah dosanya. Nggak salah. Paham tak Pak Irwan? Kan kadang-kadang orang masih bisa berkilah, aku kan diminumnya. Aku malah ya makan kacang iya, makan mie-nya iya. Mobil tahu aja pian le, kan tahu aja, kan akses, wah, tapi namun tahu suane aja. Kadang maka si bodian kita bujur pulang, sudah tepat dan akurat aja. Ujar, apa mungkin ujar pina bujur di mau pakai kayaknya. Walaupun aku ada meminum, aku cuma minum pilung sornya aja baru. Tetap ika meridho terhadap pemaksiatan itu. Kadang jurun musyahadat afal Allah kecuali bujur juga bang le amun tahan deh. Jujur juga bang. Nah, adapun kata mukna itu tadi aku menafsirkan hadis itu. Hadis Abu Dawud itu secara zahir. Jadi innal Quran sab'atun butun. Quran itu ada 7 lapis makna. Begitu pula hadis. Hadis ada 7 lapis makna. Nah, lapis yang pertama tadi Pak Irwan, ku jelaskan dari sisi lapis syariat. Pahamlah Allah. Nah, sekarang kita lihat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjelaskan dari sisi lapis makrifat. Adapun maksud kata mukmin yang pertama, seorang mukmin cermin bagi al-mukmin lainnya. Allah ya maksud. Mukmin pertama dalam hadis adalah hati hamba orang yang beriman. Dan mukmin yang kedua adalah zat Allah. Nah, hati orang beriman ini cerminan zat Allah. Karena Allah itu diimani di dalam hati. Pahamlah. Ya kalau kita tuh meyakini Allah, percaya tentang keberadaan Allah, di mana letaknya dalam hati. Nang kok kisahkan musyahadah, murakabah, ma'rifat, tanah itu di mana kok kisah itu bertahan? Dalam hati, di batin.
Nah, makanya dulu dikisahkan Allah itu bertajalli kepada gunung, hancur gunung. Ya kalau falamma tajalla rabbuhu fil jabal, ketika Nabi Musa itu di atas bukit Tursina, Tuhan bertajalli kepada gunung, pecah gunung itu, dan pecahan bukit Tursina ini menjadi gunung-gunung yang ada di dunia ini. Oh, kayak bagon. Berarti gonol banget lah gunung Tursina. Ya kalau gonol, kalau sal bukan ganal, mun ganal tuh ganal aja, mun gonol tuh gonol banget. Ya, gonol. Gonol. Itu gonol banget ya. Itu gonol banget ya kalau. Nah, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang mengaruniakan keamanan, yang memelihara, yang maha perkasa, maha kuasa, yang memiliki keagungan. Nah, itulah jadi itu. Dan tempat bagi golongan ini kelak di dalam surga tingkatan yang ketiga, yaitu Jannatul Firdaus. Jadi roh sultani nang memandang Jamalullah itu anaknya di surga Firdaus. Kan ada 4 roh setelah roh al-qudsi, roh sultani, roh rohani, roh Nah, roh jisman ini di surga ma'wa di dunia ini. Ini surga. Ketika kamu nyaman, ketika kamu tenang, ketika kamu enjoy, surga lah itu. Malam yadkhul jannata dunya lam yadkhul jannatal akhirat. Siapa nang kada memasuki jannah surga di dunia, kada akan masuk ke dalam surga paham ya kalau penjelasannya itu dah. Masuk ke dalam surga, hilangkan diri kita, pandang beritaan Nur Muhammad atau ayat hu. Maka begitu orang mencaci itu tajalli Allah pada dirinya, kada sarek Tuhan nang diri nih nang menyambet mencaci ada masalah sesama ini juga. Cuman aku benar ya memerankan, kita benar ya merasa. Kan asalnya kan ada loh Pak Erwan, Allah SWT ada azali itu hanya zat wajibal wujud yang bersendirian, kan tidak apa-apa lain selain Allah. Itu ajali ngarannya. Ya kalau tiba-tiba ada kita, apalagi kita mun kada dari situ. Dalam ruangan tuh kayu aja ada, tiba-tiba ada meja. Apalagi mun kada meja dari kayu. Nah, berarti kita nih inya ada orang menghina kita, orang yang menghina kita pun inya nang keluar daripada muntungnya tuh suara. Kalau nang mampu mengawakan inya bebandir tuh wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah nang menciptakanmu dan perbuatan, berarti nang mengawakan inya tuh perbuatan siapa? Nah, berarti nang menyambetinya tuh hakikatnya siapa? Kita bisa bergerak. Siapa yang kau mengawakan kita? Dan keberadaan kita nih hakikatnya siapa? Adalah nang hina-mahina lagi, berarti kesimpulannya. Bila kayak itu udah pahamnya angin lalu dasar tajalli beritaan. Begitu pula lah memuji pun kada sombong. Kada kenal dulu baju. Karena kita pun kada ada juga. Segala puji bagi Allah, baik pujian yang nilainya 100 atau nilainya 20. Itu ampun Tuhan. Karena kita ini 0. Itu salah ya. Paham kalau salah. Cuman kenapa disambat dianggap menghina? Ya karena terlalu rendah tadi. Ya kalau contohnya misalkan kayak orang pejabat didudukakan di kursi empuk sopak nang 20 juta tuh nah, dianggap menghormati kalau didudukan di kursi plastik dianggap menghina. Kalau padahal dipikir-pikir kan tidak unsur penghinaan itu. Cuman karena nilai si kursi plastik itu rendah dianggap menghina, padahal hakikatnya tetap ada nilai. Sementara kita 0 dah. Clear? Paham kan? Ya kalau Pak Irwan. Nah, disitulah kalau engkau sudah masuk ke situ, masuk surga dunia ada Jannatul apa tadi? Ma'wa. Naik pulang. Ya kalau masuk ke dalam hati. Bila orang sudah menata hati,
Ya kah? Dari jannatul ma'wa masuk kepada jannatul naim. Ya kalah. Nah, jannah surga yang karena nikmat tuh di hati. Nikmat tuh di mana? Saat kita merasainnya di dalam. Di dalam kalah. Tuh kopi. Kapan kopi itu terasa nikmatnya? Bila masuk ke bajunya di luar. Nang perasaan nyaman itu bang di mana? Di dalam. Ya kalau beran. Ini kita ada kipas angin. Anginnya di luar, mendebur-debur aku. Nang merasain nyaman itu di mana? Nah. Coba dipahami Gon. Ini kan lucu kan. Ini lagi lah jadi kan lah. Ini cara maulid nang aku banyak beremang. Coba Pak Erwan. Ini kan dari luar, kalau ya anginnya di luar. Nah merasakan Bang. Lalu kita berkesimpulan, nyamannya di mana gitu? Nang perasaan nyaman tuh nang kata-kata nyamannya ini Bang, terjemahnya kalau. Nah, apakah sama ketika aku nyambat nyamannya Pak Erwan nyambat nyamannya Amang Gugun nyambat nyamannya samakah nyaman nang di dalam itu? Belum tentu. Buktinya orang gering salah. Kita kaum mapan di tempat yang sama nyaman yang dingin. Tuh. Di tempat yang sama. Nang dirasakan udara yang sama. Suhu nang dirasakan suhu yang sama. Tuh. Kenapa kita kaum mapan nyaman yang dingin? Saat itu Tuhan membuka sedikit. Hakikat itu berbeda masing-masing. Kamu hanya bersetuju pada lapas disepakati lafaz nyaman. Hakikat rasa di balik lapas itu asing yang entah lo. Ini bisa nangkap kan? Wah, ada kabar kita pikir ini. Gile. Nah, lalu Ruh Sultan. Nah, kemudian naik nang ketiga Ruh Sultan nih. Rahasia di dalam surga maka tinggi lagi kalau Firdaus nih. Nah, tapi Firdaus ini bukan puncak. Ada lagi nang puncak Jannatul Qurbah ngarannya. Dari qurbah kedekatan kepada Allah. Firdaus itu makhluk. Kalau qurbah, kita lanjut. Qurbah ini Ruh Al-Qudsi. Sedangkan tempat Ruh Al-Qudsi, Ruh Kudus, Ruh Suci. Kenapa guru nyambat Ruh Kudus terus? Coba bukalah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Coba Ruh, coba kita buka surah Al-Baqarah ayat 87. Coba surah Al-Baqarah ayat 87. Ini supaya kada salah paham. Ya kalau paham kalau leh. Nah, dapatkah sudah Han? Nah, surah Al-Baqarah ayat 87. Ya kalau salah. Nah, 87. Wa ataina Isa ibnu Maryama. Halusnya. Waduh, aku cari lagi lah. Halusnya tuh saya bukan lagi Pak. Walaqad ataina Musal kitaba qafaina mim ba'dihi birrusuli. Ya kah? Ya. Wa ataina Isa ibn Maryamal bayyinati. Halusnya wa ayyadahu bi ruhil qudus. Ya kalah. Nah, apa artinya salah? Dan kami berikan kepada Isa putra Maryam, ya kalah, keterangan-keterangan yang jelas dan kami perkuat dia dengan apa? Diperkuat Nabi Isa atau Rohul Qudus. Maksudnya malaikat Jibril. Jadi ada kamu protes di DM buat mami inbox.
anu ya ada bulihnya buat Roh Kudus dia. Mungkin itu coret ya surah Al-Baqarah ayat 87 tuh. Ada mungkin kayak nang kayak ya lah aku minum dulu. Ah, kalau titisan itu maksudnya kayak apa? Titisan maksudnya anak kan apa? Titisan tuh kan manitis modelnya. Anak ada dulu. Ya titisan tuh bagian. Ada yang ini bukan bagian memang inyak maksudnya pakai itu. Ya kalau apa ya titisan tuh jurang di titisan dewa aja. Ya kalau titisan naga aja. Lain bau naga. Titisan. Nah ya kayak itu menitis.